Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan ke-25. Ya, pertemuan ke-25 pada materi bab 3 yaitu tentang teks anekdot. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini bisa dilihat di layar monitornya masing-masing. Saya share screen ya. Nah, sekarang materinya sudah kelihatan. Sudah kelihatan materinya? Iya, Pak. Oke. Iya, Nah, Pak. sekarang Rana dibaca C supaya ada feedback. C. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Oke. Kegiatan 1. Sudah dulu ya. Nah, untuk struktur teks anekdot itu sudah saya jelaskan. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Penjelasannya sudah saya jelaskan satu persatu, tapi tetap akan saya jelaskan jika ada yang bertanya. Apa itu koda, Pak? Oh, bagian penutup. Apa itu abstraksi, Pak? Oh, bagian pembuka yang menggambarkan awal kejadian. Pak, apa itu orientasi? Oh, awal di mana krisis belum muncul. Awal pembukanya krisis. Pak, apa itu krisis? Oh, puncaknya masalah. Apa itu Pak reaksi? Oh, reaksi adalah kejadian setelah krisis terjadi. Apa reaksinya? Nah, struktur teks anekdot meskipun ada 5, namun ada 2 yang tidak wajib, yaitu abstraksi dan koda. Ya, dan koda yang wajib hanya 3, yaitu orientasi, reaksi, dan krisis. Namun kalau ada kodanya, kalau ada abstraksinya, itu tidak menjadi masalah. Nah, kemudian pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot itu sudah juga saya sampaikan sebelumnya, itu cuma ada 2. Ada yang disampaikan dalam bentuk percakapan atau dialog. Ada juga yang disampaikan dalam bentuk wacana narasi. Kalau menggunakan dialog, berarti dia menggunakan kalimat langsung dari tokohnya, dari partisipannya. Nah, mungkin yang baru adalah menganalisis kebahasaan teks anekdot. Oke, kita identifikasi dulu. Nah, teks anekdot itu memiliki struktur. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, contoh menganalisis struktur teks anekdot. Oke, saya carikan juga yang di sini. Jadi materi kita tadi di C ya. Di C, saya carikan dulu. Bagian C-nya tadi. Nah, ini. Ya, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Saya lihat dulu classroom-nya, apakah materinya sudah ada juga pertemuan ke-25. Oke, sudah ada. Bahkan video juga sudah ada di sana. Saya share.
Ini ya, yang saya maksud tadi di classroom. Oke. Seorang warga melapor kemalingan. Itu abstraksinya, orientasinya bisa dilihat. Nah, coba perhatikan apabila menuliskan teks anekdot seperti ini modelnya, maka ini disebut dengan anekdot dalam bentuk penyajian percakapan atau dialog. Sudah ada semua teks anekdot yang sudah ditulis? Ada, Pak. Sudah ada ya? Pak. Oke. Iya, Pak. Kalau sudah ada berarti kalian aman. Nah, yang mana yang masuk orientasi? Kayaknya sudah dibahas begini, sudah atau belum ini? Sudah bisa di. Sudah toh? Oke, saya lihat Ya. dulu. Berarti kamu ini pertemuan keberapa sebenarnya? Saya cek dulu di 25. classroom. 25. 25 di? Iya. Menganalisis struktur. Menganalisis, kita analisis. Oh, mungkin bagian D. Sebentar, saya lihat dulu. Bagian D. Ini kan ini. Kita langsung ke, kalau kebahasaannya sudah belum ya? Ini. Menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Ini yang belum mungkin ya? Iya, Pak. Nah, perhatikan. Bisa dilihat di buku halaman 95. Untuk kebahasaan, ya, strukturnya tadi sudah, sekarang kita ke bahasaannya. Nah, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, nanti contohnya menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, saya kasih kalimat retorisnya. Kamu kan pelakunya, ya, kamu kan pelakunya, kamu kan yang mencuri. Itu contoh kalimat retoris. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, nanti juga contohnya. D. Menggunakan kalimat kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan. Ya, kalau di anekdot dosen, adegan dosen Tono dan Udin, ya, kalimat kerja aksinya atau verba aksinya adalah berdiri, meninggalkan, tidak mau meninggalkan tempatnya. Menggunakan kalimat perintah. Ya. Nanti contohnya menggunakan kalimat seru. Ya, biasanya kalimat seru itu dalam bentuk koda atau penutup. Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Oke, perhatikan. Ini yang mungkin belum saya jelaskan juga. Ini sudah saya jelaskan mengenai. Nah, kalau menggunakan kalimat langsung, ya, ciri-cirinya sebagaimana. Kalau menggunakan kalimat langsung, yaitu ya diawali dan diakhiri tanda petik. Sudah ini, Di? Iya, Pak. Sudah ini. Kita langsung bisa ke sini. Nah, bacalah kembali anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ini pada puncak pengadilan korupsi. Kalimat retoris, apakah benar? Teriak jaksa. Penggunaan kata penghubung, akhirnya hakim berkata. Penggunaan kata kerja, aksi verbanya, menatap, mendengar. Penggunaan kalimat perintah, Pak tolong jawab pertanyaan saya. Penggunaan kalimat seru, oh maaf. Nah, kita cari yang ini, yang aksi maling tertangkap CCTV, bagaimana kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalunya.
Nah, coba perhatikan. Ini ada dialog, ada narasi. Maksudnya seperti ini. Ada anekdot yang awalnya disampaikan dalam bentuk dialog, namun dikonversi menjadi narasi. Ini contohnya. Kita lihat pembagiannya. Nah, ini tadi. Ya, kita disuruh aksi maling tertangkap CCTV, disuruh analisis yang mana kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, gampang ini kalau kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu artinya sudah pernah kejadian. Ya. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ini artinya ini sudah terjadi pada puncak pengadilan. Pada puncak, berarti sudah terjadi ini. Jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kalimat retorisnya, kalimat yang tidak membutuhkan pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ya, artinya memang dia jawabannya sudah ada, menerima $5.000 dalam kasus ini. Penggunaan kata penghubungnya konjungsi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Penggunaan kata kerja verba aksinya, menatap, mendengar. Kalimat perintahnya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Penggunaan kalimat seru, oh maaf. Biasanya ini di koda. Nah, kita lihat lagi. Nah, dosen yang menjadi pejabat. Itu yang Tono dan Udin. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya. Yang mana? Ya, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalunya itu coba kita cari dulu. Oh, di sini cuma disuruh unsur kebahasaannya. Kalimat langsung, kalimat yang langsung dikutip dari tokohnya. Siapa tokohnya? Udin dan Tono. Kata kerja aksinya berdiri. Tadi saya sudah beritahu ini berdiri, meninggalkan. Kalimat seru, Udin, tanda tanya. Kalau kita cari, ini halaman 98 ya. Kita cari dulu dialognya. Nah, ini. Di kantin sebuah universitas. Oh, berarti ini masa lalunya. Ini yang menyatakan peristiwa masa lalu ya. Di kantin sebuah universitas. Kemudian apa kalimat retorisnya? Kita cari. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk. Oh, ini bukan. Ah, begitu saja dipersatikan seton. Oh, ini bukan pertanyaan. Ya, Udin tahu sebabnya. Nah, ini. Ya, Udin tahu sebabnya. Nah, ini tapi belum tentu dia retoris. Dia hanya bertanya. Ya, Udin tahu sebabnya. Nah, jawab barangkali saja beliau capek. Kita lihat lagi penggunaan konjungsi. Kata penghubung. Mana konjungsinya ini? Kita lihat. Satu ini atau. Ini ya, konjungsi pertama atau. Nah, dia hanya konjungsinya cuma satu, ini adalah atau. Kemudian kata kerja aksi tadi sudah berdiri.
Penggunaan kalimat perintahnya ada tidak? Kita cek. Tidak ada. Kalimat, oh bukan ini. Yang Udin. Ini ya. Kalimat seru Udin. Ini tanda tanya. Berdiri. Oke, saya ke... Jadi materi terakhir kita nanti itu adalah ini. Pertemuan ke-26 itu adalah pertemuan terakhir. Tolong kalau pertemuan terakhir itu tugasnya disimpan di dekatnya. Oke, kita review dulu materi kita hari ini. Tadi kita berada di bagian C ya, mengidentifikasi, ini sudah. Kemudian abstraksi, orientasi juga tadi sudah. Nah ini pola penyajian teks anekdot ada dua, yaitu narasi dengan dialog. Ingat, dialog kebanyakan menggunakan kalimat langsung. Ya. Kalau narasi juga menggunakan kalimat langsung. Tapi penulisannya harus mengadopsi atau mengikuti syarat penulisan kalimat langsung. Kalau di percakapan, setelah nama petik 2 dulu, baru ini tanda petik huruf besar, diakhiri tanda petik. Huruf awal setelah tanda petik diakhiri dengan huruf kapital. Oke, kita lanjut ya. Struktur sudah tadi. Kebahasaan, untuk kebahasaan teks anekdot itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, konjungsi, menggunakan kata kerja aksi, ya, atau verba aksi. Kata kerjanya itu tergantung dari wacana. Contoh soal, ya kalau ada soal, biasanya di situ yang manakah kata kerja aksi pada wacana teks anekdot di atas. Gampang sekali, harus dibaca dulu ya, baru bisa ditemukan. Nah ini tadi contoh analisisnya dari unsur kebahasaan. Ini kalimatnya menyatakan peristiwa masa lalu, retoris, penggunaan konjungsi, kata kerja, kalimat perintah, kalimat seru. Sama. Oke, jadi pertemuan terakhir kita masuk ke bagian D, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti ada video juga saya kirim ya di grup. Ada sekarang di Classroom. Ada yang bertanya, Pak, yang mana sih yang sebenarnya menjadi dasar kita untuk belajar, Classroom atau WA? Ya, ada yang bertanya seperti itu. Ya, kalau saya semuanya. Terus Pak, bagaimana kita yang tidak ikut di Zoom? Kalau tidak ikut di Zoom, saya tidak permasalahkan. Ada di rekamannya, kapan saja kamu bisa nonton kembali. Tidak ada kuotaku Pak. Oh, silah berarti kamu, kalau tidak ada kuotamu, berarti kamu bisanya di Classroom dengan WhatsApp. Jadi sekedar info, hari Sabtu kemarin itu guru rapat. Ya, tolong semua tugas-tugas yang diberikan guru, bukan cuma bahasa Indonesia ya, semua diselesaikan dengan baik kalau masih ingin sekolah di SMA 2 Sidrap. Oke, boleh dinyalakan videonya. Nurul Haq. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya SC? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada? Kalau tidak ada bilang ya, kalau ada bilang tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak.
Supaya saya tidak ragu-ragu juga. Tidak ada. Jadi tadi kita sudah Tidak ada, belajar tentang struktur teks anekdot dan unsur kebahasaannya. Struktur teksnya ada 5. Unsur kebahasaan ada 2. Penyajiannya itu 2, dialog dengan percakapan. Kalau unsur kebahasaannya 6. berapa? 6. Ini tadi yang terakhir, ya betul, ada 6. Ya. Oke. Jadi itu poin penting, struktur, unsur kebahasaan, dan pola penyajian. Pola penyajian ada berapa? 2. Ya, ada 2 ya. Oke, berarti 2. Narasi dengan percakapan atau dialog. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan banyak terima kasih yang masih setia mengikuti materi kita di Zoom. Tolong jangan kendor. Jadi kita belajarnya tinggal nggak sampai kayak 1 bulan baru semester. Nah Pak, bagaimana semesternya di rumah kan juga? Ya, insya Allah di rumah semua. Nah, tugasnya yang saya itu sudah bisa dikumpul setelah selesai materi bab 3 sudah bisa dikumpul secara manual ya. Bisa, bagaimana cara kumpulnya? Saya bisa jemput di rumah tak, bisa juga janjian di sekolah, Pak mau tak datang ke sekolah, kumpul tugasku, boleh. Pak, di mana tinggal? Saya tinggal di Pangkejene. Di mana Pak di Pangkejene? Saya potong lewat ke depan rumah tak, bisa ke singgah tugasku, boleh. Ya, yang penting kita saling mengabari saja. Masalah nilai nak, saya paling gampang. Ya, yang penting lengkap tugasmu hasil rapat kemarin, lengkap nih tugasnya anak-anak itu kasih kehadirannya juga bagus, kasih nih di atas nilainya, di atas nilai standar. Kalau saya 80 paling rendah. Ya, mengenai benar atau tidaknya tugasmu saya yang akan periksa. Ya, oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan kembali alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita untuk pertemuan ke-25 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup. Waalaikumsalam.